Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek yang selalu ingin membahas tentang solusi-solusi dan penyelesaian masalah di toko bahan bangunan. Insya Allah bermanfaat untuk Anda atau bapak-bapak atau saudara-saudara yang punya toko bahan bangunan. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya alami dan yang saya jalani selama ini. Kali ini untuk kemarin-kemarin saya membahas dengan guyon, dengan santai, dengan penuh humor tentang tutorial-tutorial yang ringan-ringan tapi insya Allah bermanfaat. Kali ini kalau saya duduk di sini, ini agak serius ini saudara. Agak serius untuk membahas yang saya bahas hari ini adalah tentang masalah, karena toko masih belum normal ini, penjualan di toko masih belum normal. Makanya saat ini adalah waktunya untuk muhasabah atau introspeksi diri. Kenapa toko-toko kita, toko saya termasuk toko saya, hari ini kok agak sepi. Dan meskipun sepi, itu kita enjoy. Bagaimana caranya supaya meskipun toko kita itu sepi, toko kita itu tagihannya masih belum bisa memenuhi untuk penjualan hari ini, untuk membayar tagihan hari ini masih belum memenuhi. Itu bagaimana caranya supaya kita itu enjoy, kita tetap semangat, kita tetap berjuang lah untuk usaha-usaha seperti ini. Karena usaha ini ya usaha insya Allah ya bagus lah. Kalau saya mengatakan, meskipun orang mengatakan, ada yang mengatakan saya kalau seperti ini susah saya, ada yang mengatakan hampir putus asa karena tagihan-tagihan banyak terus penjualan agak sepi. Jangan saudara, jangan putus asa, karena semua ada solusinya. Karena semua masalah itu pasti ada pemecahannya. Karena semua masalah itu ada jalan keluarnya. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mau mencari jalan keluarnya. Di tempat kami, alhamdulillah, saya sudah mengatakan berkali-kali kemarin. Karena toko itu sudah diatur, toko itu sudah manage dengan baik. Alhamdulillah untuk pembayaran toko itu enjoy saja. Saya bukan saya gembira, saya enjoy itu bukan saya buat-buat. Saya bukan karena bikin konten terus, enggak, memang kenyataannya seperti itu. Saya itu berangkat pagi ke toko itu tetap semangat, tetap seneng meskipun tagihan bagaimanapun, meskipun penjualan kemarin itu agak menurun. Ya tetap semangat saja, yang penting semangat dulu. Nomor satu adalah untuk tipnya seperti itu, tipnya atau penyelesaiannya. Nomor satu bersyukur dulu. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi kesehatan, karena kita masih diberi limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu itu dulu. Karena kalau kita bersyukur, Allah sudah berjanji akan ditambah. Syukur apa yang kita syukuri? Kalau kita mensyukuri rizki, ya rizkinya pasti ditambah. Kalau kita mensyukuri nikmatnya pasti ditambah. Ya itu janji Allah kok, bukan janjinya kita, bukan janjinya manusia kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti itu dalam Al-Qur'an. Saya bisanya sedikit, cuman ya itu, la azidannakum, pasti ditambah, bukan ditambah gitu, bukan, pasti ditambah. La azidannakum itu meyakinkan kita pasti ditambah. Nah,
Untuk beban, sebenarnya beban itu beban utang supplier, beban utang apa, itu yang membikinkan kita sendiri, yang utang kan kita sendiri, ya kita harus menyelesaikannya sendiri. Kalau kita nggak mau kebebanan utang, ya kita jangan utang. Nah, itu solusinya seperti itu. Kalau kita nggak mau berpikir, ya nggak usah berusaha, nyantai di rumah, nggak usah berusaha. Itu ya kita kembalikan dulu ke situ. Karena kemampuan manusia itu hanya ikhtiar, berusaha, setelah itu berdoa. Hasilnya kita tidak bisa menentukan. Kita berjualan hari ini harus dapat 10 juta, nggak bisa, itu Allah yang menentukan. Dan penyelesaian masalahnya di toko saya itu seperti ini, saudara. Kalau penjualannya agak sepi, kalau penjualannya agak berkurang, itu tabungan kita keluarkan dulu untuk menutupi utang-utang itu. Kalau nggak punya tabungan, ini pengalaman saya sendiri ya, kalau tabungannya sudah berupa apa? Berupa ya nyun sewu. Daripada kita itu ada moto di salah satu BUMN itu mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah dengan cara utang atau menggadaikan barang. Salah itu menurut saya. Mengatasi masalah menambah masalah baru kalau saya itu. Contohnya seperti ini, seandainya Anda itu mau menyelesaikan utang-utang supplier, terus Anda mengajukan utang di bank atau Anda mengajukan kredit leasing, mobil kita gadaikan, rumah kita gadaikan, itu nanti paling masalah itu selesai, enjoy itu dalam jangka waktu hanya 3 bulan selesainya itu. Setelah itu angsuran tetap berjalan, apalagi pokok plus bunga. Ada lagi yang sudah punya utang di bank, terus di top up, mengajukan utang yang lebih besar lagi, itu namanya top up. Itu menurut saya, entah pendapat teman-teman yang lain yang lebih senior atau yang lebih penangannya lebih bagus, saya nggak menyangkal. Karena ini yang saya bagikan, ini pengalaman saya. Kalau kita mengalami hal seperti ini, terus kita mengajukan top up di bank, mengajukan kredit di bank, atau mengadakan BPKB untuk kendaraan kita di leasing, itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah, itu menambah masalah baru. Itu nanti 3 bulan ke depan Anda pasti muncul masalah baru. Karena apa? Cicilan angsuran tetap berjalan. Utang itu gini loh saudara, utang apalagi di leasing, di tempat-tempat yang menyediakan uang utang lah katakan. Itu utang itu merupakan kepastian. Sedangkan kita berjualan atau kita ini usaha itu belum tentu pasti. Karena berjualan itu kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Kalau utang apalagi di tempat-tempat seperti itu ditentukan bayarnya tanggal berapa, bunganya berapa, dan harus dibayar. Kalau tidak dibayar, nanti kita didenda, makin lama makin besar. Solusinya di tempat saya kemarin ini, kalau saya sih untuk saat ini sudah insya Allah 2 tahun ini sudah berjalan tidak dengan cara yang ini yang saya pakai ini. 3 tahun yang lalu saya juga main seperti itu saudara, saya tidak memungkiri. Saya buka toko juga utang. Tapi 5 tahun saya rasakan itu makin lama kok makin makin dikejar-kejar. Orang utang di bank atau utang di leasing itu menurut saya sama dengan orang lomba lari dikejar anjing gitu loh. Kalau kita berhenti kita digigit. Lain halnya kalau kita usaha dengan modal kita sendiri, itu sama dengan lomba lari tapi lomba.
nggak lari ya nggak dapat hadiah, kita lari lebih cepat, hadiahnya lebih besar. Dan saya mengatakan seperti ini karena saya mengalami. Jangan hanya karena gengsi, jangan hanya karena gaya. Anda tidak mau melepaskan barang titipannya Allah yang dititipkan kepada kita. Contohnya seperti katakan ibu-ibu yang pakai perhiasan emas, atau pakai yang bapak-bapak biasanya pakai mobil baru. Gini saudara, menurut hukum fisika itu gaya itu sama dengan sebanding lurus dengan tekanan. Makin banyak gaya yang kita pakai, itu makin banyak tekanan. Contohnya seperti Anda kredit mobil, mobil baru, motor baru, rumah baru. Kalau semuanya itu kredit, gaya memang kita, gagah memang kita, kayaknya tapi tekanannya juga makin besar saudara-saudara. Solusinya yang bagi Anda yang terbelit masalah seperti itu, saya dulu, saya loh ya, saya tetap saya ya. Ini pengalaman jelek ini, tapi tidak untuk ditiru, untuk dipelajari, untuk dipakai sebagai pengalaman. Jangan sampai Anda itu mengalami hal seperti saya. Pengalaman yang jelek saya utarakan supaya Anda tidak terjerumus. Pengalaman yang baik saya utarakan untuk ditiru. Ini dulu saya 3 tahun yang lalu. Kalau hal seperti ini, tagihan banyak, tagihan dicicil masih nggak nutut, dicicil masih nggak nutut, pusing, terus mengajukan top up, itu makin lama makin besar. Sama gini loh saudara, utang itu diselesaikan jangan dengan utang baru. Itu sama dengan menambah beban, sama dengan menambah masalah. Utang itu kalau bisa itu dibayar, jangan dibayar dengan utang lagi. Untuk solusinya sementara rundingkan dulu dengan kepala dingin sambil minum teh, sambil minum kopi dengan istri, kalau anak sudah besar dengan anak. Toko ini adalah toko yang kita kita harapkan untuk bisa menghidupi keluarga kita, untuk kita bisa berkembang. Sementara toko ini sepi, ayo kita ngomong sing enak, ngomong yang apa yang kita punya dari titipan Allah itu kita lepas. Kita lepas dulu. Yang ibu-ibu sama, sebenarnya sama saudara. Biasanya orang perempuan itu inginnya itu nabung dan dirupakan apa-apa barang-barang yang berharga. Untuk sementara daripada kita utang di bank, daripada kita utang di orang lain, kita jual aja dulu. Yang mas-masan kalau lebih cepat memang lebih baik. Jangan digadekan, nanti bermasalah lagi. Nanti kalau toko itu sudah normal, toh itu milik kita sendiri, toh itu barang kita sendiri. Kita menambah nyuntik modal di toko, itu sama dengan kita menaruh uang kita sendiri, menabung uang kita sendiri, nggak hilang uang itu. Karena apa? Karena utang kita berkurang, barang kita tetap. Jadi utangnya berkurang, barang kita tetap. Nah, itu nanti Anda nyantai. Kalau yang nggak punya perhiasan, katakan adanya mobil, ya dijual saja, yang gampang dijual. Nanti dibeli waktu mobil banyak tokonya, ngapain? Kalau ingin gaya nyewa, saya mengalami seperti itu. Waktu toko sepi, terus waktu itu masih utang bank, tagihan masih banyak, makin lama makin pusing, makin mana mungkin daripada pusing, yaitu solusinya saya lepas mobil. Setelah itu saya tetap kepingin gaya, ya nggak apa-apa. Kalau memang masih mampu, saya nyewa mobil, saya pakai mobil satu-satunya, saya jual. Setelah itu saya sewa 1 minggu. Kan nggak apa-apa nyewa 2 minggu, nggak apa-apa, saya sewa. Setelah 2 bulan 3 bulan kita sudah bisa menabung lagi,
kita bisa membeli lagi. Kalau memang situasinya sudah kondusif, situasinya sudah aman, situasinya sudah nyantai toko itu. Lah seperti itu. Karena apa? Karena hal-hal seperti itu kadang-kadang yang membuat pusing itu sebenarnya kita sendiri, wong utang-utang kita sendiri kok. Banyak yang tanya bagaimana mengatasi ini Mas, bagaimana mengelolain. Ya itu solusinya seperti itu, harus disuntik bukan suntik utangan, disuntik dana dengan dana segar, dana kita sendiri. Di tempat saya itu nyun sewu saudara, banyak yang ingin bekerja sama karena lihat kondisi toko saya kok sehat, dilihat toko saya itu kok nyaman cara menanganinya, terus administrasinya juga jelas, itu banyak yang ingin kerjasama. Menanamkan modal, Pak saya nanamkan modal 100 juta, nanti setiap bulan saya bagi hasil, katakan sampean kasih berapa terserah sampean. Saya nggak mau saudara, saya punyanya apa ya saya jual daripada saya nanti nanggung. Saya jual, kalau memang saya jual, terus kalau memang saya nyewa, perlu nyewa ya saya nyewa. Kalau kita seperti itu nanti kita juga tergantung saudara, nanti uangnya kita pakai, uang 100 juta habis, orangnya suatu saat minta yang 100 juta, apalagi dia minta bagi hasil yang ditentukan, katakan satu bulan 3 juta atau 2,5 juta atau 2 juta katakan, itu kelihatannya nggak berat tapi berat saudara. Karena itu bukan sistem serka itu. Kalau itu bukan sistem kerjasama itu sistem investasi. Kalau kerjasama itu namanya kerjasama itu bagi hasil ya bagi rugi, bagi untung ya bagi rugi. Seandainya kita hitung modalnya 100 juta, waktu itu kita harus memperhitungkan rugi apa untung. Kalau rugi kita mengatakan rugi, kalau untung kita mengatakan untung. Begitu itu namanya sirka kerjasama. Kalau dia menanamkan modal saja terus kita membayar bunganya, anggap saja bunganya bukan kerjasama, bunganya setiap bulan 3 juta tidak berat itu saudara. Iya begini, solusinya ini agak serius sedikit, mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang agak pusing ya, biar agak reda lah. Santai saja, santai. Apa yang kita punya itu semuanya titipannya Allah dan bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, kalau memang daripada seperti itu, ya kita lepaskan dulu, nggak perlu ingin dipandang orang gaya apa nggak gaya. Yang penting hati kita nyaman. Begitu saudara-saudara, saya ucapkan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus tetap semangat. Tidak ada kata putus asa. Terus tetap ingin berbagi sama, dan tetap yang terakhir saya ucapkan semoga kita semua dalam hidup ini mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang melimpah, dan menjadikan kita orang yang bermanfaat bagi sesama. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.